Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Apakah Bapak Ibu dan Saudara terkasih masih ingat bagian dari gereja yang saat ini saya berdiri? Ya, ini adalah tangga bagian belakang. Kalau Bapak Ibu dan Saudara terkasih ke gereja, mau mengantar anak-anak untuk sekolah minggu ataupun ibadah remaja 1 dan 2, Bapak Ibu dan Saudara terkasih salah satunya akan melalui tangga ini. Tangga belakang ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sekitar ada 40 tangga, 40 anak tangga. Kalau Bapak Ibu dan Saudara terkasih melalui tangga yang di depan sampai di ruang ibadah remaja 2 ataupun pemuda tambah 1 lagi, itu sekitar 75 tangga. Di masa pandemi ini Bapak Ibu dan Saudara terkasih, saya sering kali ke gereja selain beribadah, berdoa, juga naik turun tangga sebagai salah satu bentuk menjaga kesehatan saya. Ketika saya naik turun tangga di bagian belakang ini yang sekitar 40 sampai 45 anak tangga, ketika saya naik turun sebanyak 10 kali, badan saya masih bisa menerima. Kaki saya tidak akan jarum esok harinya. Tetapi ketika saya naik turun tangga 10 kali di bagian depan, maka esok harinya kaki saya akan jarum dan justru tidak enak. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara terkasih? Hidup kita ini memiliki kapasitas. Tuhan menciptakan kita dengan kapasitas dan kekuatan tertentu. Bukan hanya barang-barang yang kita pakai setiap hari, apakah itu barang-barang elektronik, atau pakaian, ataupun sepatu. Segala sesuatunya ada kapasitasnya, ada kemampuannya. Jikalau kita memakai atau menggunakan semua itu melebihi kapasitas dan kemampuannya, maka benda-benda atau barang-barang yang kita miliki itu akan cepat rusak. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita mengetahui kapasitas atau kemampuan kita dengan baik, maka kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan lebih baik pula. Ketika kita mengetahui daya tahan kita, kemampuan kita, kapasitas kita, kekuatan kita, maka kita tidak akan pernah memaksakan diri untuk menjalani, menggapai, meraih, atau mencapai sesuatu yang di luar kapasitas dan kemampuan kita. Lalu bagaimana ketika itu berhubungan dengan pergumulan, dan juga kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupan kita? Lalu bagaimana dengan pandemi yang semakin mencekam, mengkhawatirkan, menakutkan, membuat seolah-olah kita tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk menghadapinya? Jikalau dalam hal menghadapi berbagai pergulatan dan kesulitan dalam kehidupan kita, penulis kitab Korintus memiliki sebuah pengalaman yang indah, yang kiranya itu juga bisa menjadi pengalaman kekuatan kita untuk menghadapi semua itu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan demikian, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Allah yang menciptakan kita, Kristus yang mengasihi kita, tahu kapasitas, kemampuan, dan kekuatan kita. Jikalau saat ini Bapak Ibu, Saudara dan saya diizinkan untuk menghadapi sebuah pergumulan, kesulitan, kelemahan tubuh, keterbatasan, kerapuhan, satu hal yang harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan semua itu melampaui kekuatan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita menanggung, menghadapi sesuatu melampaui kekuatan kita. Bahkan yang lebih menghiburkan dan menguatkan kembali, ketika kita diizinkan untuk menghadapi semua itu, setiap pencobaan yang ada dalam kehidupan kita, Ia akan memberi jalan keluar. Ia akan memberi jalan keluar. Ia akan memberi jalan keluar kepada saya. Ia akan beri jalan keluar kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ia akan beri jalan keluar kepada setiap mereka yang berharap kepadanya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah tidak membiarkan kita menghadapi pencobaan melampaui kekuatan kita. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga dikatakan kamu
dapat menanggung. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan, dan kita berkata seakan-akan kita tidak bisa menanggungnya lagi dan tidak mampu menghadapinya lagi, berarti kita melupakan Allah yang sungguh mengenal kita. Berarti kita tidak lagi mempercayakan hidup kita kepada Allah yang tahu siapa kita, anak-anaknya. Berarti kita meragukan topangan tangan Allah yang selalu ada dan siap untuk menopang kita, mengangkat kita kembali untuk berjalan. Sehingga kamu dapat menanggungnya, bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah dan perkasa, bukan, tetapi karena Tuhan tahu kemampuan kita. Ia menopang kita dan Ia memberi jalan keluar kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di masa-masa yang tidak menyenangkan, di masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, di masa-masa di mana kekuatan kita diuji dan dicoba, mari kita terus memandang kepada Allah yang kasih-Nya tetap, yang pertolongannya selalu hadir, yang anugerahnya selalu menyamar, yang uluran tangannya tidak akan pernah berhenti mencari, meneguhkan, menopang setiap Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Sebuah lagu mengatakan, Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Mungkin kita tidak terlalu familiar dengan lagu itu, tetapi satu hal yang saya amini, Tuhan tahu hidup ini berat. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dalam Kristus, saudara dapat menanggung semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berkati, amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh berserah ke dalam rangkulan tangan kasih-Mu. Sungguh kami percaya rengkuhan tangan-Mu tidak akan pernah melepaskan kami. Di masa-masa pergulakan dan pergumulan yang sulit ini, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu siapa kami, oleh karena itu Engkau akan menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami diberi kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Kami yang lemah, kami yang sakit, kami yang khawatir, kami yang takut, kami yang hampir berputus asa, biarlah diingatkan kembali bahwa Engkau tahu siapa kami, siap menolong kami dan berikan jalan keluar, sehingga kami dimampukan untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi. Kami mengamini dan mengimani itu dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.